Assalamualaikum kawan-kawan APB8 Organik. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ali Nafia Sibuan, petani sehat, masyarakat sehat. Jadi pada video kali ini kita lebih mengutamakan minta maaf kepada subscriber APB8 Organik karena sudah sangat lama kita tidak memposting video di channel ini. Tentunya video kita terus berbagi pengalaman tentang yang sedang kita lakukan. Penyebab kita tidak memposting video di channel YouTube ini dikarenakan harga pinang yang terus turun di daerah saya, tepatnya di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Batin Colapan. Untuk saat ini harga pinang di kisaran 3.500 per kilogram untuk pinang belah cungkil. Untuk jenis pinang goli dan pinang lainnya itu tidak berlaku di daerah saya, karena pada umumnya pengepul di daerah saya cuman membeli harga pinang yaitu pinang cungkil, lebih tepatnya belah cungkil. Mau itu pinang kandes, pinang kelotok asalan, pinang kelotok super, itu tidak ada di daerah saya. Jadi karena harga pinang terus turun ataupun tidak ada peningkatan, jadi saya mencoba untuk memulai berternak ayam kampung. Karena untuk dilanjutkan usaha pinang mungkin tidak efisien di daerah saya. Untuk saat ini kita sedang berada di farm saya ya, mungkin masih kecil ya, tapi saya terus belajar dan mencari informasi dari senior-senior yang sudah mulai duluan untuk berternak ayam kampung. Oh ya, ayam kampung yang kita ternak saat ini itu jenis AK ataupun ayam kampung asli, dan ada beberapa ekor jenis Bangkok. Alhamdulillah selama saya berternak ayam kampung, mulai dari satu betina yang siap berproduksi dan satu pejantan yang bakal membuahi untuk mendapatkan telur ayam kampung yang fertil. Selama 7 bulan saya berternak ayam kampung, saya terus mempelajari apa sih kendala dan apa sih pakan yang bagus untuk ternak ayam kampung, apa sih pakan alternatif untuk berternak ayam kampung. Dikarenakan kalau kita berpatokan di pakan pabrikan, mungkin untuk skala kecil seperti saya itu tidak akan mendapatkan keuntungan, dikarenakan harga pakan pabrikan terus naik setiap bulannya. Itu yang saya rasakan di daerah saya. Karena saya tidak mau mengambil resiko terlalu tinggi, saya terus belajar untuk meracik ataupun meransum pakan di farm APB8 Organik. Awal mula saya ingin beternak ayam kampung karena di daerah saya untuk ternak ayam, untuk kotoran ayam itu di sekitaran 25.000 per saknya. Jadi saya punya ide gimana kalau saya mencoba untuk berternak ayam kampung dan kotorannya bisa saya gunakan untuk membudidaya tanaman dan mendapatkan kotoran ternak yang kadar nitrogennya tinggi ataupun pupuk kandangnya mengandung unsur hara nitrogen yang tinggi. Jadi saya terus memperhatikan di pakan untuk ternak ayam saya, dan setiap 3 hari sekali saya membersihkan kandang dari mulai mendapat setengah sak kotoran. Itu setengah sak itu ya, itu goni yang ukuran 10 kilo. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan kotoran hewan 1 sak
per 30 hari, per 3 hari. Itu satu sak yang 20 kilo. Terus karena kita yakin usaha yang kita jalankan sekarang itu sangat berpotensi ataupun sangat diminati pada masyarakat umum. Dan kita untuk menjual ayam kampung itu kalau jenis AK pada umumnya di usia 5-6 bulan. Dan kita setiap 5 bulan berapapun bobot ayam kita tetap kita keluarkan. Dikarenakan kita menghitung pengeluaran untuk pakan dan juga pemasukan dari penjualan ayam. Rata-rata kita menjual ayam itu dari mulai 8 on sampai 1,1 kg di usia 5,5 bulan ataupun 5 bulan. Kalau dirata-ratakan per ekornya itu 8,5 on per ekornya. Jadi dengan bobot seperti itu, menurut perhitungan saya itu sudah mendapatkan keuntungan. Jadi dalam prinsip berternak, minimal dari 1 ekor ayam itu mendapat keuntungan 1.000 per ekor. Jadi apabila kita berternak skala kecil seperti saya ini, mungkin tidak menemukan keuntungan yang sangat terasa ataupun yang sangat drastis. Dikarenakan setiap saya menjual 15 ekor, saya cuma mendapat keuntungan dari pakan, pengeluaran pakan, penyiapan kandang itu sekitar 15.000 kita dapat untuk penjualan ayam. Kalau dihitung dalam pengeluaran dan penghasilan ya tidak mencukupi. Cuman kalau dalam skala besar kita berternak ayam, itu akan terasa keuntungannya. Apabila kita berternak ayam 1.000 ekor, anggap saja kita bisa manen 800 sampai 900 ekor, berarti kita sudah mendapat keuntungan sekitar 800.000 sampai 900.000 per sekali panennya. Jadi untuk saat ini kita berternak ayam kampung jenis AK, kita cuma mendapat keuntungan per ekornya itu 1.000. Jadi kalau ada yang bilang ternak ayam kampung itu mendapatkan keuntungan besar, saya pikir itu masuk akal apabila dia berternak ayam kampung secara konvensional ataupun skala besar, dari mulai 1.000 ekor sampai mungkin puluhan ribu ekor. Dan kita memulai ternak ayam kampung ini dari bulan 4 2023 sampai saat ini. Ya alhamdulillah kita sudah mempunyai 5 indukan yang siap berproduksi, dan dalam satu hari kita mendapatkan 4-5 butir per harinya untuk telur. Jadi kita sangat menikmati proses berternak ayam kampung dari sepasang indukan. Nah, jadi untuk kawan-kawan APB 8 organik yang ingin mencoba membuka usaha, coba pelajari dulu ilmu tentang usaha yang ingin dijalani ataupun ingin ditekuni. Tengok prospek apa tidak di daerah kawan-kawan APB 8 dimanapun berada. Kalau kita cuman ikut-ikut kawan berternak ayam, kita ikut ternak ayam, kawan berternak puyuh, kita berternak puyuh, kawan berternak jangkrik, kita ikut ternak jangkrik, ya mungkin kita akan dekat dengan kegagalan ataupun lebih dekat kita dalam kerugian. Karena kita tidak mempelajari ilmu-ilmu tentang usaha yang ingin dijalani. Seperti contoh kawan saya, dia melihat temannya berternak ayam kampung jenis Joper dan KUB mendapatkan keuntungan. Sementara yang dilihat dia dengan populasi 5.000 sampai 10.000 ekor ayam kampung jenis
Joper dan Co. Jadi dia mencoba berternak ayam kampung dengan awal kalau nggak salah dia berternak ayam kampung 500 Joper, 500 ekor KUB. Ketika di usia 2,5 bulan dia mencoba untuk memanen ayam kampungnya. Ternyata ayam kampung dia sangat jauh berkurangnya, sehingga dia cuman bisa berternak sehingga dia cuman bisa manen ayam kampungnya 485 ekor. Sehingga kalau kita hitung tadi ayam jopernya 500 ditambah 500 ayam KUB-nya, berarti kan 1000 total populasi. Dan dipanen dia cuma dapat 485 ekor. Sehingga kita bisa menghitung ayam yang mati dari mulai usia DOC sampai panen itu 515 ekor. Ketika dia menghitung keuntungan waktu panen, ya jelas dia merasakan rugi untuk beternak ayam kampung, sehingga dia tidak mau mencoba untuk beternak ayam kampung lagi. Disebab dia memberi pakan untuk ayam kampungnya pakan pabrikan. Kalau menurut saya pribadi, dari populasi udah jelas dia kalah untuk pengeluaran dan pemasukan. Dan untuk pakan juga saat ini per kilonya, baik itu per 511, 512 sampai 513 itu sekitar 11.000 sampai 12.000 per kilogramnya. Jadi kalau kita hitung pengeluaran untuk beli pakan aja tidak ada keuntungan. Sementara dari satu DOC untuk di daerah saya itu DOC Joper dan Co itu sampai di lokasi pesan online ya itu 11.000 per ekor DOC. Jadi untuk pakan dan DOC aja itu sudah jelas dia tidak mendapat keuntungan. Sementara yang saya ketahui di dalam ilmu pendidikan saya waktu di Pekanbaru, tepatnya di Winsuska Riau, untuk berternak ayam ataupun ternak ayam kampung itu minimal mati populasi ternak kita 2-5%. Apabila melebihi dari 5% maka bisa dikatakan berternak itu sudah rugi, karena kita akan menghitung HK harian kerja setiap kita membuka usaha. Nah, untuk saya pribadi menyampaikan pesan ini untuk kawan-kawan APB 8 organik, alangkah lebih baiknya membuka usaha itu pelajari dulu ilmu tentang usaha yang ingin kita jalankan, daripada kita nanti sudah habiskan waktu dalam membuka usaha dan fokus pada poin yang ingin kita capai ketika ingin membuka usaha. Seperti contoh yang saya sampaikan di video ini, dulu saya mencoba membuka usaha itu tanaman hias ya, seperti kokedama, terus menjual pupuk-pupuk organik di waktu saya kuliah. Karena target saya kan pada masa itu gimana saya bisa sarjana tapi tidak membebani kedua orang tua saya di sektor biaya. Jadi saya melihat potensi tanaman hias di Kota Pekanbaru sangat menjanjikan, karena target pasar saya yaitu dosen dan juga kawan-kawan kuliah yang ekonomi menengah ke atas. Dan alhamdulillah perantara saya membuka usaha bunga hias dan pupuk organik, saya sampai untuk menyelesaikan gelar sarjana pertanian. Jadi ketika saya tamat kuliah, bukan tidak ingin melanjutkan usaha tersebut, dikarenakan ada panggilan yang lebih diutamakan untuk saya mau pulang ke daerah asal saya, tepatnya di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Batin Solapan.
Jadi untuk kawan-kawan APB 8 organik, perhatikan potensi yang ada di sekitar kawan-kawan APB 8 organik. Apa sih usaha yang bagus untuk dikembangkan di daerah kawan-kawan APB 8 organik? Jangan cuman melihat kawan buka usaha ini, kawan buka usaha ini, cobalah kawan buka usaha ini, kawan buka usaha ini, pengenlah. Jadi karena mencoba-coba tidak ada untuk keseriusan dalam menjalankan usaha tersebut. Jadi untuk kali ini video kita sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan pengalaman saya saat memulai dan menjalankan usaha ternak ayam kampung saat ini. Untuk video selanjutnya kita akan berbagi pengalaman mungkin tentang pakan, tentang kebersihan kandang, tentang perawatan DOC, tentang membuat mesin tetas, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sehat selalu untuk kawan-kawan APB 8 organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.